أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Marhaban bikum, sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Quran dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di Yufi Channel pada sesi Tahsinu Tilawatil Quran atau belajar mengurai hukum tajwid yang ada pada surat Al-Baqarah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada ayat yang 20. InsyaAllah kita akan belajar bersama-sama hukum tajwid yang ada pada ayat 20 ini. Kita akan coba baca satu kata per kata, kemudian kita urai tajwidnya. Yakadul barqu, pada lafal yakadu di sini ada huruf alif didahului dengan huruf yang berharakat fathah, maka pada kata ini ada hukum tajwid yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i yaitu mad yang panjangnya asli 2 harakat. Maka yakadu. Kemudian di sini ada alif lam, kemudian bertemu dengan huruf ba. Alif lam di sini hukum alif lam ada 2, ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Kalau dalam sini dalam lafal al-barqu, maka kita akan dapati di sini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah yaitu huruf lamnya, alif lam qamariyah, lamnya terbaca sehingga terbunyikan dengan L gitu ya. Yakadul. Sedangkan nanti alif lam syamsiyah itu berkebalikannya. Tertulis alif lam lam ya, tapi tidak dibaca. Kemudian pada lafal al-barqu ada huruf ra yang didahului dengan huruf ba. Maka lafalnya ra di sini harus tebal. Kalau kita belajar dalam matan jazari atau dalam hukum tajwid yang lainnya, nanti kita akan mendapati salah satu judulnya yaitu berkenaan dengan ahkamu ar-ra'at, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan huruf ra. Nah, nanti mungkin kita akan mempelajari ada sekitar 14 cara membaca huruf ra, baik itu nanti berharakat sukun, fathah, dhammah ataupun nanti ketika dia dimatikan atau diwaqafkan. Maka di sini banyak menebalkan huruf ra, tidak dibaca barku tapi dia barqu, ra-nya tebal. Maka yakadul barqu. Kemudian ku-nya pendek, lafal qaf, makharijul huruf qaf itu pangkal lidah kita menaikkan dengan langit ayat atas. Jadi menempel karena sifat huruf qaf yaitu ada salah satu isti'la sifatnya. Isti'la yaitu terangkatnya terangkatnya pangkal lidah kita. Kemudian yakhtafu kha, makhrajnya huruf kha kita keluarkan dari tapi tenggorokan atas yang mendekati pangkal lidah. Jadi tapi dia isti'la juga, terangkat pangkal lidahnya. Yakhtafu
ujung lidah kita menempel dengan gigi sari sehingga menebalkan dan pangkal lidahnya terangkat. Yakhtafu absarahum. Kemudian pada lafal absar di sini ada huruf ba yang mati. Ada huruf ba yang dia mati. Apabila ada huruf ba atau ada huruf yang 5 yaitu ba, jim, dal, to, ko, itu dia mati atau sukun, maka itu hukum qalqalahnya salah satu sifatnya pada huruf ba ini yaitu qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah yaitu memantul atau bergetar ya, memantul. Di sini qalqalah. Pada pantulan huruf ba itu tidak disaktahkan, tidak absarahum atau absarahum. Akan tetapi pada lafal absarahum cara membacanya yaitu dengan memantulkan seperti berbicara saja. Tidak tidak ada tambahan huruf hamzah. Tidak ada tapi lihat absa. Kemudian lafal shad di sini ada huruf alif kecil didahului dengan fathah. Maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i yaitu mad asli. Kemudian kita berhenti pada tanda shalah, tidak mengapa, tapi kalau kita mau lanjut itu lebih bagus karena shalah ini tanda shalah artinya lanjut lebih baik. Kemudian kullama, pada lafal kullama ada huruf alif ya, ada mad tabi'i yaitu ada mad tabi'i. Ada mad tabi'i. Di sini kullama ada fathah, ada alif didahului dengan fathah kemudian bertemu dengan hamzah. Akan tetapi hamzahnya berada di lain kata. Setiap kita mendapati kata seperti ini ada mad tabi'i bertemu hamzah pada lain kata, maka kita hukumi dengan bacaan namanya mad jaiz munfasil. Cara membacanya kita panjangkan 4 harokat dalam riwayat Hafs an Asim yang biasa kita baca. Kullama, ya, kita panjangkan 4 harokat. Kullama 4 dulu baru ke a. Kemudian adha'alahum sama. Di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah juga, maka kita panjangkan di sini 4 harokat juga. Akan tetapi di sini hamzahnya berada dalam satu kata. Ketika hamzahnya berada dalam satu kata, kita namakan dengan mad wajib muttasil. Mad artinya panjang, wajib itu wajib, muttasil bersambung, sehingga di sini dimaksudkan adalah yang dia dalam satu kata. Maka cara membacanya adha'a, panjang juga sama seperti mad jaiz 4 harokat. Kalau kita lengkapi kullama adha'a, kullama adha'a lahum. Kemudian pada lahum masyaw fihi wa idza. Pada lafal lahum di sini ada huruf mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu dengan mim. Apabila ada mim mati, sahabat yang dimuliakan Allah, mim mati sukun bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya adalah idgham mimi. Idgham artinya dari kata adghama yudghimu artinya idkhal, memasukkan. Maka mimi itu berarti ada 2 mim ya. Maka di sini lahum, maka masukkan suara mim yang pertama pada mim yang kedua. Maka kita membacanya lahum, sudah masuk. Kemudian langkah yang kedua yaitu menahan gunnahnya. Tidak langsung lahum masyaufi, tapi masuk dulu.
seperti tadi, kemudian ditahan. Lahum masyau fi sepanjang 2 harokat. Kemudian pada lafal masyau ada waw, ada huruf waw yang dia didahului dengan fathah. Ini sedikit berbeda dengan hukum yang tadi. Apabila ada waw didahului dengan dhammah itu mad asli. Akan tetapi ketika didahului dengan fathah maka dia kita namakan dengan mad lin. Mad yang ketika pelafalannya harus lembut. Masyau fihi. Kemudian pada lafal fihi ada huruf ya yang didahului dengan huruf harokat kasrah. Ini kita namakan dengan mad tabi'i. Mad tabi'i. Kemudian wa idza azlama. Pada lafal dza hati-hati dalam membaca zal, jangan sampai terbaca dengan wa iza. Ya, huruf zal itu salah satu sifatnya izlaq, yaitu mudah dalam pelafalannya. Kemudian makhrajnya keluar daripada ujung lidah menempel dengan gigi seri atas, maka za wa idza ya. Kemudian di sini ada lafal mad tabi'i wa idza bertemu dengan hamzah kembali. Sama sebagaimana sebelumnya, apabila ada huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah itu di lain kata, maka kita hukumi dalam hukum tajwidnya mad jaiz. Kemudian wa idza azlama, lafal dha jangan dibaca azlama, tapi dia sama seperti huruf zal, dia makhrajnya tempatnya sama, cuman sifatnya berbeda. Salah satu sifatnya adalah isti'la, yaitu terangkatnya lidah kita. Yang kedua ada itbaq. Itbaq itu melekatnya lisan kita ke langit-langit sehingga menebal, lebih tebal. Wa idza ya, tebal. Azlama. Kemudian alaihim, pada lafal alaihim ada huruf ya yang didahului dengan fathah. Ini sama sebagaimana sebelumnya, yaitu ada kata masyau, di sini kita madlin. Kemudian alaihim qamu, pada lafal mim bertemu dengan qaf, ini kita hukumi dengan izhar syafawi. Izhar syafawi, yaitu izhar syafawi terjadi apabila ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kalau mim tadi kita masukkan idgham mimi, sedangkan nanti ketika bertemu dengan ba yaitu ikhfa syafawi. Qamu, pada lafal qamu di sini ada mad tabi'i. Kedua-duanya mad tabi'i. Kemudian walau sya, pada lafal walau madlin. Ya, walau sya madlin. Kemudian sya'a, sama seperti tadi, kita panjangkan 4 harakat karena di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan dia berada dalam satu kata, maka kita hukumi dengan mad wajib. Panjangnya 4 harakat. Cara membacanya yaitu panjangnya 4 harakat. Walau sya'a, kita langsung ke Allah, Allahnya tebal. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Sama, bisam'ihim, mim mati bertemu dengan waw, ini berarti izhar syafawi. Kemudian wa absa, sama seperti tadi, yaitu kita baca dengan memantul, yaitu di sini absa qalqalah. Absa sebagaimana ayat sebelumnya, absarihim, sad mad tabi'i, adanya fathah
bertemu dengan atau alif didahului dengan huruf yang berharakat fathah. Huruf jim tandanya kita boleh berhenti. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Inna pada lafal nun yang bertasydid. Apabila ada nun berharokat tasydid, tasydid itu tanda seperti huruf W kecil. Ini namanya tasydid. Maka ini kita namakan dalam bacaan tajwidnya atau hukum tajwidnya yaitu gunnah. Gunnah itu dengungan atau menahan. Maka kita tahan dahulu suara n-nya sepanjang 2 harokat. Maka cara membacanya inna, tidak boleh inna. Kurang sempurna. Harusnya ditahan dahulu 2 harokat baru lafal masuk ke lafal Allah. Innallaha ala. Kemudian pada lafal ala ada mad tabi'i. Kulli syai'i. Kemudian di sini ada huruf ya yang tidak ada titiknya. Akan tetapi kita hukumi sama di sini yaitu adanya ya sukun yang didahului dengan fathah. Maka dia hukum bacaannya madlin. Madlin. Kemudian syai'in qadir. Ada lafal huruf qaf yang didahului dengan tanwin an in un. Apabila ada tanwin an in un bertemu dengan huruf qaf, maka kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Ikhfa itu membaca di antara izhar dengan idgham. Kalau izhar suara nunnya jelas, kalau idgham suaranya nunnya langsung dimasukkan sehingga hilang. Nah, izhar di antara keduanya itu menyamarkan suara nunnya atau suara tanwinnya. Maka tanwin itu pada dasarnya adalah nun, suara nun yang dia dilafalkan tapi tidak tertulis. Maka syai'in qaf langsung ke qaf, nyamarkannya ke qaf. Syai'in, maka kita membacanya seperti ini. Syai'in qadir. Kemudian pada lafal qadir yaitu ada huruf ra yang didahului dengan kasrah kemudian diwaqafkan. Maka ini kembali kepada ahkamur ra tadi, hukum-hukum yang berkenaan dengan huruf ra. Nah, di sini apabila ada huruf ra didahului dengan sukun, kemudian sebelumnya kasrah, maka ra-nya dibaca tipis, tidak boleh qadir, tapi harus dibaca dengan qadir. Ya, dengan ra yang tipis. Kita coba baca ulang dari ayat dari awal ayat sampai kepada akhirnya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Ya. Syukron, jazakumullah khairan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Semoga mendapatkan kebaikan bagi kita semua yang telah mempelajari kitabullah, mempelajari Al-Quranul Karim. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.